Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 Mei. Sehubungan dengan krisis pekerja pada proyek konstruksi Terminal 3 Bandara Taoyuan, Komisi Konstruksi Umum pernah membantu merekrut 1.300 PMA. Alhasil lebih dari 500 diantaranya telah kabur atau sekitar 40% dan menduduki skala 20% pada industri konstruksi di seluruh Taiwan. Namun Komisi Konstruksi Umum menyatakan bahwa mereka telah menekan tingkat kaburan hingga di bawah 10%. Para pekerja berusaha merampungkan konstruksi Terminal 3 Bandara Taoyuan yang dijadwalkan selesai pada tahun depan. Seiring skala proyek yang besar ditambah faktor pandemi dan kekurangan tenaga kerja, Komisi Konstruksi Umum atau PCC mendatangkan 1.300 PMA. Namun legislator menemukan 40% atau 519 orang PMA kabur dalam kurun waktu 2 tahun atau sekitar 20% dari total pekerja sektor konstruksi. 跑掉的人数跟全国总共营造业跑掉人哇，天哪，它占到20%啊，非常不应该。Setelah belak-belakan meminta Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL dan Bandara Taoyuan untuk perbaikan. MOL menegaskan bahwa dari hasil pemantauan, mereka menemukan PMA yang kabur mayoritas berasal dari Vietnam dan telah memerintahkan kontraktor Terminal 3 Bandara Taoyuan untuk meminta perbaikan dari pihak agensi. 委任给国内中介去维持他的这个宿舍跟生活管理，移工的需求提出了没有立即的回应，可能会造成移工人的一些不稳定。外中那块，因为他没有3季选任的事务，之后那个失联人数很高啊，较高比率的就不跟他合作了。 Dijen Imigrasi telah melaporkan kepada Kejaksaan terkait PMA hilang kontak pada Agustus tahun lalu dan mencurigai adanya perdagangan manusia. MOL mengadakan rapat pembahasan terkait perekrutan PMA India pada tanggal 2 dan menegaskan bahwa hal ini merupakan alternatif lain yang ditujukan untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga kerja sektor konstruksi. Industri manufaktur, medis, dan perhotelan di Taiwan masih mengalami kekurangan pekerja. Pada awal tahun ini, Taiwan menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan India untuk mendatangkan PMA ke Taiwan. Kesepakatan utama tercapai pada pertemuan konsultasi tahap kedua Kementerian Ketenagakerjaan, di mana uji coba skala kecil akan diprioritaskan bagi sektor industri manufaktur. Sambil menampilkan foto-foto selama berdinas sebagai konfirmasi pekerjaan kepada pelaku usaha, robot penyambut tidak hanya bisa bekerja di perhotelan dan rumah sakit, tetapi juga bisa mengusir karangan yang tidak berkepentingan sehingga tenaga kerja bisa digunakan dalam pelayanan secara akurat. 降低人类的一个劳务量。举例说，像比如说目前一个人一天工作下来可能需要走5公里，那 maybe 他可能只剩下走1公里。 Robot pengantar makanan di restoran dikerahkan untuk mengatasi tugas yang berulang sehingga staf memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan. Tetapi krisis tenaga kerja juga terjadi pada sektor manufaktur. Taiwan telah menandatangani MOU perburuan dengan India pada Februari tahun ini dan uji coba PMA gelombang pertama diprioritaskan pada sektor manufaktur. 移工开目前还是所谓的补充性原则，我们还是以国人的就业为优先就是说，国人真的找不到的所谓的3K 产业，那你给他合理薪资还是找不到人，我们这个才会开放。 Menurut penelitian, angkatan kerja Taiwan akan berkurang sekitar 1 juta pada tahun 2030. Kendati pekerja migran dapat mengatasi masalah krisis tenaga kerja, tetapi juga dikhawatirkan akan menghantam pasar tenaga kerja dalam negeri. MOL menegaskan bahwa industri mamin dan pariwisata merupakan sektor usaha yang banyak ditekuni warga Taiwan sehingga perekrutan PMA tidak akan dilakukan tanpa ada konsensus yang lebih besar. Dalam rangka membantu proyek rekonstruksi gempa Hualien, Yuan Eksekutif telah memutuskan untuk mengesahkan program pemulihan dan rekonstruksi gempa 403 dengan dana sebesar 28,55 dolar Taiwan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi sarana umum, relokasi pemukiman yang rusak, dan revitalisasi industri. Yuan Eksekutif mengesahkan program pemulihan dan rekonstruksi gempa 403 pada tanggal 2 dengan dana 28,55 miliar dolar bagi 4 aspek utama. Restorasi dan rekonstruksi sarana umum, subsidi perbaikan sarana umum lokal, subsidi sipil, dan revitalisasi serta reduksi industri dan membentuk kelompok konseling rekonstruksi bangunan tua beresiko dan kantor rekonstruksi Hualien. Selain itu, MOTC juga meluncurkan subsidi wisata dan akomodasi di Hualien dan Taitung. Wisatawan individu akan menerima subsidi 1.000 dolar per kamar dari Senin hingga Kamis. Sedangkan rombongan ke Hualien menerima subsidi 20.000 dolar per grup dan ke Taitung menerima subsidi 15 dolar per grup. Subsidi selama 3 bulan ini akan diterapkan per tanggal 7.
Setiap bulan Maret pada kalender Tionghoa merupakan masa kulminasi pemijahan karang laut di Genting. Lebih dari 10 spesies karang akan merilis sel telur. Museum Nasional Akuarium dan Biologi Maritim mengirim petugas untuk menyelam tanggal 1 malam dan menyiarkan proses pemijahan karang secara langsung. Namun ada pakar memperingatkan bahwa panorama pemijahan kerang akan menarik jumlah penyelam, sehingga perlu mewaspadai emisi cahaya terang yang dapat memengaruhi mekanisme reproduksi karang. Lensa kamera merekam sekumpulan sperma dan telur berwarna merah muda yang menyembul dari karang. Ini adalah fenomena pemijahan karang tahunan di dasar laut Genting, tanggal 1 yang bertepatan dengan hari jadi Macu pada tanggal 23 bulan ketiga penanggalan Tionghoa merupakan masa pemijahan karang di Genting. Museum Nasional Akuarium dan Biologi Maritim atau NMMBA meluncurkan siaran langsung proses pemijahan karang. Banyak penyelam berdatangan untuk melihat proses pemijahan, tetapi membuat pakar khawatir dapat menimbulkan polusi cahaya yang akan menyebabkan gangguan mekanisme reproduksi karang. Berdasarkan pengamatan beberapa hari terakhir, peneliti NMMBA menemukan jumlah sperma dan telur karang sedikit berkurang dibanding tahun lalu. Selain itu juga ditemukan banyak jaring ikan di cagar ekologi Danau Hopi dan di sisi kiri kawasan karang. Meskipun telah disingkirkan, sampah ini kembali muncul untuk kedua kalinya. Kantor pengelola Genting menjawab bahwa pihaknya telah mendatangkan 113 orang dari tim penyelam yang berhasil membersihkan 30 kg sampah laut. Sejauh ini tidak ada lagi jaring ikan yang dilaporkan dan jika ada maka akan dikenakan denda maksimum 3.000 dolar Taiwan. Kanker payudara merupakan salah satu pembunuh utama yang mengancam jiwa kaum hawa. Sebuah organisasi medis di Amerika Serikat baru-baru ini merekomendasikan penurunan usia pemeriksaan dan menganjurkan wanita di atas usia 40 tahun sebaiknya menjalani pemeriksaan mamografi setiap 2 tahun sekali sebagai langkah antisipatif. Sebanyak 240.000 warga Amerika terdiagnosis mengidap kanker payudara setiap tahun. Hampir 43.000 diantaranya meninggal akibat penyakit tersebut. Saat ini pihak berwenang merekomendasikan agar wanita usia 50 hingga 74 tahun menjalani pemeriksaan mamografi setiap 2 tahun. Namun pada tanggal 30, organisasi medis independen menyarankan penurunan usia dan menyerukan wanita di atas 40 tahun menjalani pemeriksaan mamografi setiap 2 tahun sekali dengan alasan adanya peningkatan jumlah pasien kanker berusia muda dan tingginya angka kematian akibat kanker pada wanita berkulit hitam. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.